Kak, selamat siang. Sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancara oleh kami. Mungkin, sebelum lanjut ke pembahasan di wawancara kali ini, boleh Kakaknya dipersilakan untuk, perkenalan diri terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Saya sudah diundang, gitu ya. Nama saya Asep Komarudin, saya Senior Forest Campaigner di Greenpeace Indonesia. Baik. Sebelum itu, hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang penting banget dan sering luput dari perhatian, yaitu soal pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Selama ini kita kan sering dengar kasus kerusakan hutan, konflik tambang, dan masyarakat yang kehilangan ruang hidup karena pembangunan. Penelitian kami itu berjudul Dari Eksploitasi ke Partisipasi, Perspektif Keluargaan dalam Mengelola Sumber Daya Alam. Jadi fokusnya kita itu bagaimana masyarakat bisa mempunyai peran nyata bukan cuma jadi korban atau penonton. Dan hari ini kita beruntung banget bisa mencari narasumber dari Greenpeace Indonesia, organisasi yang aktif dalam kampanye lingkungan, pengawasan kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. Lalu sebelum kita masuk ke lebih dalam, aku mau kasih konteks dulu nih, Kak. Banyak pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih pakai pendekatan yang menempatkan keuntungan ekonomi sebagai prioritas utama. Sementara keberlanjutan dan keterlibatan warga sering belakangan. Sekarang mulai muncul tuntutan agar masyarakat dilibatkan lebih langsung. Nah, untuk pertanyaan dari aku itu, bagaimana pergeseran paradigma ini bisa terjadi dan apa tantangan utamanya? Kalau terkait dengan penge- eh, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ini, sebenarnya kan memang sejak awal, gitu ya, sejak zaman Orde Baru, gitu ya, paradigmanya adalah terkait dengan sumber daya alam ini kan dikelola, dihabiskan, bukan kemudian dilindungi. Artinya mereka memang apa, kebijakan yang ada adalah bagaimana kemudian untuk mengekstraksi semua sumber daya alam yang ada untuk kepentingan pembangunan, gitu ya. Kalau zaman Pak Harto, gitu kan, zaman Orde Baru itu seperti itu. Dan lanjut memang kemudian dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang selanjutnya, yakni ya masih mengutamakan eh, investasi-investasi terkait dengan pengelola yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat ekstraktif. Memang kemudian ada perubahan uh, pola, gitu ya. Bukan perubahan pola, ada perubahan yang sedikit perubahan, tapi ya lumayan, gitu ya, terkait dengan perlindungan, di mana kemudian adanya undang-undang lingkungan hidup yang baru. Nah, dengan adanya undang-undang lingkungan yang hidup yang baru yang kemarin, itu dimasukkanlah unsur penting terkait dengan, di samping kemudian pengelolaan sumber daya alam itu dikeruk, gitu ya, untuk kepentingan pembangunan, tapi kemudian harus memperhatikan perlindungan terkait dengan lingkungan, gitu ya, dalam undang-undang lingkungan itu untuk menjamin keberlanjutan dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi eh, ya sekarang ini apa, eh, terjadi kemunduran lagi dari perlindungan itu. Perlindungan itu kemudian semakin, perlindungan terhadap lingkungan itu semakin kemudian di apa ya, diperlemah, gitu ya, dengan seperti teman-teman tahu, gitu ya, kemarin ada namanya Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja, yang di situ standar-standar terkait dengan perlindungan terkait dengan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup itu semakin dikendorkan demi kemudian untuk investasi-investasi yang masuk. Nah, itu yang kemudian menyebabkan ya lagi-lagi lingkungan menjadi di nomor sekian kan, gitu ya, dibandingkan untuk kepentingan industri, gitu ya, ataupun kepentingan terkait dengan investasi. Makanya kemudian banyak investasi-investasi yang masuk ke Indonesia, tetapi kemudian investasinya investasi yang dalam tanda kutip kotor dan kemudian tidak ramah dengan lingkungan yang rusak. Karena memang ya di pemerintah kita masih mengandalkan eh, apa ya, masih menjual, gitu ya, investasi, menarik investasi itu dengan apa, investasi-investasi yang berbasiskan industri ekstraktif, pengelolaan yang berkaitan dengan sumber daya alam, baik itu mineral, tambang, ya, tambang, mineral itu, terus juga terkait dengan penggunaan lahan, perkebunan dan sebagainya. Itulah yang kemudian menyebabkan
ya lingkungan semakin tidak terlindungi dan juga pasti kemudian kaitannya juga dengan konflik dengan masyarakat yang ada gitu ya, baik itu korban masyarakat korban gitu ya. Seperti itu. Nah, eh, stepnya ya perubahannya ya mulainya ya awalnya dari kebijakan-kebijakan di pemerintahan yang sebelumnya, dari mulai Orde Baru dan sebagainya gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya untuk teman saya. Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak pertanyaannya. Kita juga pengen nanya nih, Pak, dari perspektif Greenpeace nih, bagaimana kondisi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia saat ini tuh bagaimana, Pak? Terus kayak, apakah masih didorong oleh pendekatan yang cenderung eksploitatif? Iya, kalau dilihat gitu ya dari perspektif saya gitu ya seperti tadi saya sampaikan, ya pengelolaan sumber daya alam kita masih memang kemudian eksploitatif dan ya tadi eksploitatif dan juga kemudian berdampak buruk pada lingkungan gitu ya. Eh, ya beberapa kebijakan-kebijakan baru yang keluar gitu ya terkait dengan proyek-proyek strategis nasional, food estate dan sebagainya itu adalah kebijakan-kebijakan yang eksploitatif terkait dengan sumber daya alam. Dia memerlukan dan mempergunakan lahan yang sangat luas gitu ya untuk kebutuhan eh, proyek-proyek tersebut, dan bahkan kemudian dia merampas hak gitu ya, merampas hak masyarakat adat dan masyarakat lokal yang kemudian ada pada di lokasi tersebut. Banyak kasus, banyak contoh gitu ya yang menunjukkan hal itu terjadi, dan memang itu ya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti itu. Ya memang masih eksploitatif, sangat eksploitatif gitu ya, terhadap sumber daya alam. Begitu. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Kita pengen nanya lagi nih, Pak, kayak bisa nggak sih kayak kasih contoh nyata dampak negatif dari model eksploitasi sumber daya alam, baik bagi lingkungan, masyarakat lokal, maupun situasi sosial politik di lapangan? Ya, sebenarnya kalau contoh ya sekarang kan ada di depan mata ya, banjir Sumatera itu merupakan merupakan salah satu dari dampak nyata dari kebijakan yang bersifat eksploitatif yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait misalnya dengan sawit atau terkait dengan untuk kebutuhan perusahaan investasi yang bersifat ekstraktif tadi. Nah, banjir itu merupakan salah satu eh, contoh gitu ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan hal tersebut. Kalau dilihat misalnya dari dampak yang mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan dan dampak kemudian buat produk masyarakat gitu ya. Kalau terkait dengan dampak sosial banyak juga terjadi ya, misalnya contoh misalnya kasus Rempang atau City, dan juga kasus-kasus uh, yang berkaitan dengan penggusuran warga, misalnya kayak di Wadas kemarin. Nah, itu salah satu bentuk contohnya karena kemudian menimbulkan konflik sosial antara masyarakat dengan kemudian korporasi. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke Pak, tadi juga Bapak kan menyinggung tentang masyarakat ya. Nah, aku tuh mau tanya Pak, menurut Greenpeace dan Bapak, apakah masyarakat kita tuh udah benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atau cuma simbolis saja Pak? Yang kalau aku lihat keputusan-keputusan dari pemerintah tentang sumber daya alam ini agak gimana gitu Pak. Jadi menurut Bapak tuh keterlibatan masyarakat tuh masih bersifat simbolis atau kayak gimana Pak? Yang pertama, kalau melihat gitu ya, penglibatan masyarakat ya memang betul saat ini hanya bersifat formalistis. Pertama, ya karena memang eh, ruang buat partisipasi warga terkait dengan dalam proses pengambilan kebijakan itu yang berkaitan dengan lingkungan ataupun kebijakan yang lainnya itu sangat dipersempit eh, oleh oleh pemerintah. Contoh misalnya direduksikan partisipasi publik dalam proses penyusunan AMDAL di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu
secara legal negara mengurangi partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan, khususnya misalnya di sektor lingkungan hidup, belum lagi di sektor-sektor yang lain kan kayak gitu. Nah, bukti nyata juga ketika misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang pertama itu disahkan, itu kan ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja itu diputuskan tanpa public participatory, tanpa partisipasi publik yang bermakna. Makanya kemudian Mahkamah Konstitusi kan memberikan putusan bersyarat pada saat itu. Nah, itu adalah bentuk contoh nyata konkret terkait dengan pelibatan partisipasi publik itu masih sebatas formalitas dan semakin kemudian dikurangi dalam proses pengambilan kebijakan. Oke, saya izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Bisa diceritakan contoh programnya nggak, Pak? Kayak kampanye atau inisiatif Greenpeace-nya yang berhasil mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga atau membela sumber daya alam. Ya, begini, Greenpeace adalah organisasi kampanye. Tujuan dari kampanye adalah kemudian mengubah perilaku masyarakat gitu ya, menjadi kemudian dia pro ataupun dia kemudian menjadi peduli terhadap lingkungan hidup. Nah, salah satu aktivitasnya banyak ya, di samping aktivitas yang lain gitu ya, kita kemudian aktivitasnya adalah bekerja bersama dengan masyarakat dalam melakukan advokasi di dalam pelindungan terhadap lingkungan. Nah, beberapa hal gitu ya, kemudian bersama dengan masyarakat yang kemudian di Papua kita mendorong terkait dengan adanya pengakuan hutan adat, terus juga ada beberapa kemudian bersama-sama dengan warga menggugat perusahaan, menggugat negara terkait dengan hak-hak atas lingkungan hidup yang baik. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk dari kegiatan-kegiatan dilakukan Greenpeace selain berkampanye dan mempublikasikan laporan-laporan hasil penelitian gitu kalau di Greenpeace sendiri. Nah, kalau yang terakhir kemudian ada beberapa hal sebenarnya yang bisa bisa munculkan, ya salah satunya adalah terkait dengan pengakuan uh, hutan adat milik di Saimos ya di Papua Barat Daya. Itu adalah bersama-sama Greenpeace dengan masyarakat adat untuk mengelola dan menyelamatkan dan juga mendorong keluarnya SK terkait dengan hutan adat di Nasaimos Papua Barat Daya, salah satunya itu. Di samping kemudian aktivitas-aktivitas yang lain. Oke, kira-kira ada apa gitu tantangan terbesar yang biasanya muncul ketika mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam advokasi lingkungan atau pengelolaan sumber daya alam? Sebenarnya kalau tantangan dari masyarakatnya ya ada, karena kan memang kemudian yang tantangannya adalah secara umum gitu ya. Tantangan sebenarnya nggak terlalu ada gitu ya dalam masyarakat. Memang selama ini masyarakat kan pasti mau lingkungan hidup yang bersih, terus juga mereka mau juga hidup di lingkungan yang sehat dan layak, terus juga mau mempertahankan wilayahnya gitu ya, hutannya khususnya terkait dengan perlindungan hutan. Ya masyarakat adat dan masyarakat lokal lah yang selama ini hidup bersama dengan alam gitu ya, dan mereka sudah punya nilai-nilai terkait dengan pentingnya untuk menjaga lingkungan, pentingnya menjaga hutan. Yang menjadi hambatan adalah ya tadi adanya regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang justru malah mempersempit ruang partisipasi publiknya gitu. Tantangannya di situ sebenarnya. Oke, saya izin mengulangi pertanyaannya, Pak. Ini pertanyaan terakhir. Iya, iya. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk anak-anak muda di zaman sekarang agar mereka tuh lebih peduli dan berani mengambil peran sebagai warga ekologis? Ya, justru menurut saya sekarang yang sangat diharapkan adalah peran aktif dari teman-teman muda khususnya berbicara masalah terkait dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Karena pertama, lingkungan hidup merupakan bagian daripada hak asasi manusia yang memang setiap orang berhak untuk hidup di lingkungan hidup
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan layak. Nggak peduli generasi gitu ya, tetapi memang yang menjadi penting sekarang adalah bagian dari teman-teman muda untuk bersuara, karena teman-teman muda lah yang kemudian nantinya akan diwarisi di lingkungan hidup yang baik yang ke depan. Karena kalau misalnya sekarang lingkungan hidup yang dirusak, maka kemudian generasi selanjutnya, generasi yang akan datang itu nggak bisa menikmati lingkungan hidup yang baik gitu ya. Kalau sekarang ini dirusak gitu ya, makanya kemudian berbicara masalah keadilan antar generasi. Itu teman-teman bisa nih menuntut terkait dengan kenapa lingkungan kami sekarang menjadi rusak gitu ya, karena telah dirusak oleh generasi sebelumnya mereka lah yang harus bertanggung jawab untuk memulihkan gitu ya terhadap kerusakan yang dirasakan dan didampaknya oleh anak-anak muda sekarang. Itu satu. Yang kedua, berbicara masalah lingkungan hidup itu adalah borderless, tidak ada batas ya, tidak ada batas. Perusakan lingkungan kayak pembebatan hutan yang terjadi di Papua itu bukan cuma permasalahan orang-orang di Papua saja ataupun orang asli Papua aja, tapi kemudian dia juga akan berdampak buat kita yang ada di kota terkait dengan tadi pemanasan krisis iklim dan sebagainya. Justru kita juga bisa mendapatkan dampak itu, bahkan kalau kita tarik lagi lebih luas gitu ya, dampak-dampak aktivitas ya, negara-negara besar yang eksploitasi sumber daya alam, baik itu melakukan pengeboran lintas pantai dan sebagainya, itu pun berdampak sama kita dan kita berhak untuk menuntut pertanggungjawaban itu. Jadi nggak perlu ragu dan nggak perlu malu-malu untuk melakukan aktivitas terkait dengan pelindungan terhadap lingkungan hidup. Banyak model yang bisa dilakukan, teman-teman bisa memulai dengan forum, teman-teman juga bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang memang selama ini melakukan penyuaraan dan pendampingan terkait dengan lingkungan hidup. Begitu sih sebenarnya pesan dari saya. Baik Pak, terima kasih banyak sudah berbagi insight yang luar biasa di hari ini. Semoga wawancara kita kali ini bisa menjadi dorongan buat perubahan menuju model pengelolaan yang lebih partisipasif. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan Sama-sama, waktunya terima kasih juga. dengan kami. Ya, terima Mau kasih. saya mau dokum sebentar ya Pak. Boleh, kita coba. Tolong kamera. Nah, Oke, 1, 2, 3. Udah. Terima kasih banyak Pak Sep sebelumnya. Sama-sama, terima kasih.